Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya? Silahkan angkat tangan. 10 kali, bentar, oke. Ada yang belum mengenal saya? Pak Andi nanti saya coret dari buku keluarga. Ya, Bapak Ibu perkenalkan, kalau yang belum tahu, nama saya kalau di GKI Klaten itu Ratnawati Bram, panggilannya adalah Yin Yin, dan saya jemaat di tempat ini 45 tahun ya, sejak saya kecil. Itu sudah di sekolah minggu, kemudian aktif, dan pada saat ini saya melayani di komisi ibadah, khususnya di liturgi. Jadi bukan saya mencari panggung, bukan ya, bukan karena kemudian ini programnya komisi ibadah, terus kemudian saya mencari panggung untuk kesaksian begitu, bukan. Tapi karena saya dibujuk rayu oleh Ibu Herlin, sebenarnya saya maju mundur untuk memberikan kesaksian. Karena image orang itu kesaksian adalah yang spektakuler, yang luar biasa, yang seperti sulapan ya, langsung celing, kamu sembuh, celing, gitu. Ya, itu yang membuat saya berpikir ulang. Tapi kemudian saya diingatkan Tuhan ketika Juli tahun lalu bahwa saya harus berbagi, sharing. Bapak Ibu tahun 2022, Maret tepatnya, itu saya divonis oleh dokter terkena kanker payudara. Ya. Ketika itu saat dibiopsi, gitu, saya sebenarnya sudah biopsi total di Solo. Kemudian saya cari second opinion, saya ke Surabaya. Itu saya dibiopsi lagi dengan bius lokal. Saya masih ingat sekali, saya masuk ke ruangan biopsi itu dengan gagah berani. Tapi ternyata saya di tengah-tengah menyerah dan menangis. Karena bius lokalnya itu 11 kali suntikan dan saya disedot itu tuh dengan jarum untuk mengambil sampel itu 16 kali. Dan tangan saya harus ke atas begitu terus 1,5 jam, saya capek. Sampai kemudian di situ ada 2 dokter, ada 3 perawat yang menghentikan dan dokter cuma bilang, tenang, kalau nanti kamu tensinya tinggi malah enggak jadi-jadi. Gitu. Akhirnya saya cuma bilang, oke Tuhan, kuatkan. Ya. Kemudian setelah itu saya dikasih tahu bahwa hasil dari biopsi itu seminggu. Di dalam pikiran saya cuma gini, seminggu itu kan pas ulang tahun gereja dan saya mempunyai tanggung jawab untuk itu. Ini gimana saya gitu kan. Terus saya cuma tanya ke dokter, dok boleh enggak saya enggak tanggal 30-nya, tapi saya tanggal 1-nya aja yang kembali. Dokter bilang, enggak apa-apa. Jadi saya tuntaskan dulu tugas saya di gereja untuk ulang tahun gereja. Dan saya ingat waktu itu teman-teman band 1, tapi tidak dengan format yang sekarang, itu sedang latihan. Dan saya datang terlambat pada saat itu, latihannya itu justru lagu praise. Lagunya True Worshipper begitu, lagu yang happy. Tapi saya masuk dari gerbang itu tuh saya sudah nangis. Saya tahu Rudi sedang pegang soundman di sana, tapi saya nggak tahu Rudi apakah melihat saya. Saya cuma duduk di belakang, saya doa, kemudian saya bilang, oke Tuhan teman-teman sudah jalan baik, saya pulang. Nah, kemudian saya tuntaskan, sudah semua, saya kembali ke Surabaya. Waktu masuk ke ruang periksa dokter, pintu itu dibuka oleh perawat, dokternya berdiri, kemudian merangkul saya.
namanya Dr. Dwi Rani ini, Dr. Dwi Rani, dia merangkul saya cuma bilang, tenang ya, semua ada obatnya. Yang penting 3, happy, positive thinking, dan jangan overthinking. Tapi gimana enggak overthinking ya? Kalau dokter sudah seperti itu, saya juga normal. Saya sudah pikirannya yang enggak karuan. Wah, ini kalau ada penyambutan seperti ini berarti enggak baik. Dan benar, dokter bilang kepada saya bahwa saya terkena kanker payudara tidak cuma 1, tapi 2. Kemudian dokter jelaskan terapinya. Saya harus menjalani kemoterapi 6 kali, kemudian radiasinya itu 25 kali, kemudian harus operasi pengangkatan, tambah lagi radiasi lagi 10 kali. Saya tidak punya bayangan kayak apa ya kemo itu. Yang di dalam pikiran saya itu cuma 1, kalau orang cancer di kemo rontok rambutnya. Itu aja. Dan saya enggak mikir macam-macam, ya udah, oke dok, mulai kapan? Iya. Saya mulai jalani kemo pertama dengan operasi dulu, operasi Venaport. Venaport itu adalah alat yang ditanam di dada saya begini, itu untuk mempermudahkan mencari nadi saat infus. Jadi supaya kalau infus itu tidak perlu diutak-utak dicari di mana, itu memudahkan. Habis itu saya mulai menjalani kemo itu 6 kali dengan banyak drama. Dramanya macam-macam, dari yang drama selalu panas badannya, drama yang enggak bisa jalan, ya. Jadi kemo itu adalah selain merusak sel jahat, itu juga merusak sel yang baik. Ya. Mama saya, mungkin yang tahu mama saya pakai walker. Kalau lansia pakai walker itu sudah jalan yang paling pelan ya. Saya enggak, saya lebih pelan. Saya harus merambat. Ada banyak drama, sampai kemudian saya harus memanggil perawat setiap hari. Ternyata saya itu, tubuh saya menolak. Ya, tubuh saya itu menolak ada benda asing. Jadi keluar bukan nanah, tapi serum. Akhirnya seharusnya dipakai 6 kali, cuman bisa dipakai 3 kali. Padahal itu sudah direposisi, itu dioperasi lagi, digeser lagi, supaya pas. Dipikirnya kalau pas gitu aman, tapi enggak. Jadi akhirnya dokter memutuskan diambil aja. Dan saya masih ingat semuanya itu adalah up and down ya. Ada saatnya oke, baik-baik aja, oke enggak baik-baik aja. Kemo pertama itu juga ada pelayanan. Saya mengikuti komunitas Perisa Iman yang angklung masal itu, mendapatkan pelayanan di GKJ Klaseman. Saya waktu itu sama Pio sama Hendri, masih ingat enggak Pak? Oke. Nah itu survei di GKJ Klaseman. Saya cuma bilang, Pio udah tanya, kamu kuat enggak Ci? Sebenarnya itu enggak usah, enggak apa-apa. Saya bilang enggak apa-apa, karena mereka kan hubungannya sama saya. Oke, tapi cuma 15 menit ya Pio, habis itu saya enggak mau ketemu banyak orang, karena imunnya orang cancer itu berbeda dengan orang normal. Gitu. Dah sampai sana, kemudian pulang, saya menyibakkan rambut saya begini, Pio, rontok, ingat ya. Pio kemudian cuma bilang, tenang Ci, Tuhan aja yang menumbuhkan tumbuhan, itu dibuat gugur kemudian ditumbuhkan lagi. Saya gitu, oh oke. Ya udah, saya besoknya udah deh, daripada mengotori saya gundul sekalian. Ya. Ada banyak sekali hal yang membuat saya berpikir. Termasuk ketika di kemo kedua itu
Tiba-tiba saya di WA oleh teman keluarga gitu, namanya Bombo. Ya, mungkin ada yang tahu, Bombo anaknya Toko Irama, dia terkena kanker getah bening. Dia berobatnya di Jakarta. Kami selalu chat, kami selalu sharing gitu. Malah justru dia yang menyemangatin saya. Bahkan ketika saya harus masuk ke UGD, saya membutuhkan obat, justru dia, Ci, kamu di rumah, depanku Apoteka 24, tak beli no, tak suruh anakku nganter. Kemudian di kemo berikutnya lagi, saya di Surabaya, waktu itu bulan Juni saya ingat, teman saya Uli ada, silahkan berdiri. Ini Uli yang menelpon saya, dia juga cerita, Yin, aku juga kena kanker. Jadi kami bertiga ini kadang sharing ya, TikTokan sana sini. Tapi kankernya berbeda, prosesnya juga berbeda. Gitu. Nah, berjalannya kemo sudah saya lewati, radiasi masuk. Di situ saya merasakan benar-benar capek. Benar-benar saya merasakan capek. Radiasinya tuh cuma 5 menit Bapak Ibu. Perjalanannya dari sini ke Solo setiap hari, kecuali Sabtu Minggu dengan badan yang drop gitu. Tapi kemudian saya ingat ketika pertama kali begitu dokter menyatakan saya kena kanker, doa saya sama Tuhan itu cuma 2. Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan minimalkan efeknya. Karena saya nggak tahu efeknya itu seperti apa. Dan Tuhan kasih semua itu. Di kemo, orang lain kemo kurus. Saya malah naik 1 kilo. Di radiasi begitu juga. Saya turun 1 kilo, kemudian naik lagi. Tuhan benar-benar kasih saya merasakan, oh ini mungkin bukan semacam mujizat yang celing gitu ya. Tapi Tuhan kasih saya bentuk yang lain, saya kuat. Tapi ketika saya di tengah radiasi itu, saya down. Ketika suatu hari pagi-pagi itu Chandra WA saya, Ci, kamu baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Terus kami bercanda. Terus kemudian teman yang satu lagi masuk, Ci, kamu oke? Ci, kamu gimana oke? Sampai suatu ketika saya membaca di grupnya PDB. Ternyata Bombo meninggal. Jadi Bombo itu sudah 6 kali kemo. Dan dia harus tambah lagi, dia di situ tidak kuat. Mungkin maksudnya teman-teman adalah membentengi saya, supaya saya tidak down. Tapi teman-teman lupa bahwa, bahwa saya masuk di grupnya PDB. Saya tahu, kemudian saya telepon Yuki, karena Yuki tetangganya Bombo. Saya tanya, Yuk, apa benar berita ini? Yuki bilang, benar Ci. Blank semua saya. Saya cuma bilang sama Koko dan cici saya, Bombo enggak ada. Langsung kami bertiga video call, kami bertiga doa, nangis semua, mama juga. Saya cuma ingat bahwa Koko saya bilang, kamu enggak usah pikir macam-macam. Jalannya Tuhan itu beda-beda. Ya. Yang penting sekarang, kamu tetap terapi. Enggak usah mikir yang lain. Memang itu jalannya Bombo. Jalanmu beda. Terus cici saya juga bilang, Bombo mungkin punya kondisi yang berbeda sama kamu. Kamu harus kuat. Dah.
Saya jalanin itu, Bapak Ibu, saya radiasi di tengah perjalanan ke Solo, maaf. Saya nangis karena keingat Bobo terus. Kemudian setelah masuk ke rumah sakit, petugasnya memanggil saya, karena biasanya saya bercanda dengan petugasnya cuma gini, Ibu kenapa? Saya cerita, teman perjuangan saya enggak ada. Oke, Ibu bisa tenang enggak? Ini walaupun radiasi yang cuma 5 menit, tapi hati yang tenang itu, hati yang gembira itu memberikan impact yang besar. Kalau Ibu belum tenang, mungkin Ibu mau tenangkan diri dulu, enggak apa-apa, kita panggil pasien lain. Saya kemudian ingat hati yang gembira adalah obat, walaupun sulit dengan kondisi itu. Saya cuma bilang, Tuhan, kuatkan saya, pikiran ini saya kasih ke Tuhan. Petugasnya ternyata oke, disetelin lagu. Biasanya itu enggak ada lagu di dalam ruangan radiasi. Bapak Ibu, ruangan radiasi itu adalah ruangan seperti bunker. Ya, sama sekali enggak boleh ada orang lain. Begitu kita masuk gitu, pasien masuk, langsung pintu besi itu tutup. Seperti bunker benar. Ya udah, saya jalanin itu. Kemudian saya ditelepon lagi. Pokoknya jangan takut. Enggak usah pikiran yang macam-macam. Saya jalanin sampai selesai, radiasi selesai, di operasi pengangkatan juga saya jalanin gitu. Bapak Ibu sampai sekarang efek kemo itu masih ada, bahwa efek operasi juga masih ada. Makanya kalau orang yang mengenal saya pasti akan bertanya, kenapa postur saya semakin melengkung? Karena jahitan saya dari ketiak kiri sampai ketiak kanan. Dan kulit atas sama kulit bawah itu ditarik. Jadi otomatis badan saya itu agak condong ke depan. Saya jalanin itu. Kemudian sampai kemudian ke radiasi tambahan 10 kali lagi saya jalanin. Saya merasa bahwa itu suatu penyertaan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya kan pertama minta hanya kekuatan dan meminimalkan efeknya. Yang ketiga kemudian saya cuma bilang, Tuhan uang saya habis. Saya enggak tahu kalau Tuhan mau minta saya lanjutkan, Tuhan yang sediakan. Dan Tuhan yang sediakan. Apakah kemudian Tuhan itu tuh stop sampai di situ? Ternyata tidak. Saya PET scan itu adalah tindakan terakhir untuk ngecek apakah sel kansernya itu masih ada apa enggak. Gitu. Saya di Indonesia hanya ada 5 rumah sakit yang bisa melakukan PET scan dan semuanya ada di Jakarta. Saya ke MRCC Siloam Jakarta di Semanggi. Puji Tuhan dinyatakan bersih. Tapi ketika saya merasakan, oh gini ya jadi survivor cancer. Ternyata masih ada beban, ya, dinyatakan bersih gitu, tapi beban. Ternyata itu Tuhan kayak mengingatkan, kamu ragu-ragu ya sama saya. Ternyata ketika harus menyerahkan keraguan, ketakutan itu harus total. Cerita saya belum selesai. 9 bulan kemudian, padahal saya sudah agak lega, dinyatakan bersih. Mei tahun ini dicantakan muncul kembali kanker saya. Pindah ke tulang belakang. Jadi ketika saya saat ini berdiri di sini, itu cuma kemurahan Tuhan. Itu cuma karena anugerah Tuhan. Itu cuma karena kekuatan dari Tuhan. Senin kemarin saya habis infus untuk tulang di Surabaya. Kanker yang sekarang yang saya alami di tulang ini mengharuskan saya
terapi lagi. Kalau yang pertama, itu terapinya memakan waktu 1,5 tahun. Ini akan memakan waktu 2 tahun. Saya harus radiasi 10 kali, infus sebulan sekali selama 2 tahun. Tapi cuman saya bilang, ketika saya ditawarin untuk menjadi pengurus di bulan Juli yang sama tahun lalu, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau pelayanan. Oke, ketika muncul kembali, apakah saya mundur? Saya tanya, Tuhan, saya mundur enggak? Tuhan cuma bilang, maju. Dan saya beruntung sekali. Saya beruntung sekali, saya mempunyai keluarga. Saya mempunyai saudara-saudara besar, di keluarga besar maksudnya, yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung saya. Saya juga bersyukur bahwa saya mempunyai support system komunitas yang baik, yaitu di GKI Klaten. Teman-teman yang tahu kondisi saya sekarang ini adalah garda terdepan saya, yang selalu mencereweti saya, yang selalu mengingatkan saya. Terakhir yang mengingatkan saya, Senin kemarin itu lagi-lagi Pio-Pio. Senin kemarin itu saya dari Surabaya pulang, infus, saya tolak. Karena saya ingat bahwa adalah latihan terakhir untuk worship night. Dan saya tidak mau melepas itu. Jadi begitu saya infus selesai, saya langsung balik ke Klaten, saya langsung ikut. Pada saat BV latihan, saya mencoba ikut gerakan, Pio-Pio lagi yang kemudian teriak, Cik, tulangmu kecengklak nanti. Jadi saya bersyukur bahwa saya dikelilingi orang-orang baik, support system yang baik. Kalau sekarang saya bisa berdiri, itu karena kemurahan Tuhan. Tapi juga saya ingat pada saat proses semuanya up and down itu, saya maaf ya, ada lagu berbahasa Inggris dari Laura, judulnya Blessing, Laura Story. Di lagu itu menceritakan tentang berkat yang tersamarkan atau berkat yang tersembunyi. Terkadang dengan tetesan air mata itu ada berkat yang tersembunyi. Terkadang dengan pencobaan itu justru ada berkat yang lebih besar. Dan itu yang saya pegang. Karena saya yakin bahwa bersama Tuhan itu tuh satu persatu itu pasti akan terlewati. Satu persatu itu akan dimudahkan dan satu persatu itu akan diselesaikan. Sama ketika ponakan saya ada masalah besar, saya cuma bilang ke dia sama ke istrinya, kita sama-sama berjuang. Kamu berjuang di tempat ini, tante berjuang di kesehatan tante. Saudara, saya bukan orang yang kuat secara ini aku, tidak. Tetapi saya kuat karena semangat dari kalian semua, saya semangat dari keluarga saya, dan yang penting adalah saya punya Tuhan yang besar. Tuhan yang patut saya pegang, yang bisa saya andalkan. Jadi kalau sekarang sama-sama di sini kita datang, kita mempunyai masalah, jangan pernah untuk menyerah. Ya, paling indah sekarang ini bukan menyombongkan diri. Ingat saya berdiri di sini, saya masih pelayanan dengan kondisi tulang di belakang saya yang masih ada kansernya.
semangat itulah. Karena hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi benar kemurahan Tuhan dan Tuhanlah yang bisa kita andalkan untuk menjalani hidup kita. Terima kasih.